akan segera dimulai. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Kepada para hakim yang terhormat, silakan untuk memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang akan dimulai. Silahkan pihak penggugat untuk menyampaikan kronologis kejadian dan surat gugatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengacara dari pihak penggugat akan membacakan kronologi kejadian. Pada malam hari, tepatnya jam 11 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, ada dua orang perempuan yang sedang mengendarai motor. Mereka melewati jalan SGS Kebon Kebak dan keadaannya saat itu sangat sepi. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada dua orang pemuda bermotor memukul kepala Malaysia yang saat itu duduk di belakang, yang mengakibatkan motor korban pun terjatuh. Saat itu di hadapan mereka telah berdiri dua orang pemuda yang siap merampas tas dari Nabila. Saat itu Nabila sempat melawan, dia tidak mau memberikan tas itu pada perampok. Namun akhirnya tangan Nabila dipukul hingga ia melepaskan tas itu. Mereka berdua ingin berteriak meminta tolong, tapi mereka tidak bisa karena sakit yang mereka rasakan. Dua pemuda itu terus memukuli mereka sampai mereka pingsan. Kemudian dua pemuda itu pun kabur dengan membawa tas Nabila dan Mahisya beserta motor dan perhiasan yang dipakai oleh korban. Setelah perampok itu pergi, ada dua orang warga yang melihat Nabila dan Mahisya pingsan. Warga menyadari bahwa mereka baru saja dirampok, lalu warga pun menelpon polisi dan membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit mereka ditangani dan perawat juga menelpon keluarga korban. Di rumah sakit setelah keluarga korban datang, polisi pun menanyai kesaksian saksi atas kejadian perampokan itu. Polisi pun mulai menyelidiki dan tanpa waktu lama pada pagi hari pelaku berhasil ditemukan di kediamannya. Karena keluarga korban merasa marah, mereka pun membawa kasus ini ke pengadilan. Dan waktu pengadilan pun ditetapkan pada tanggal 12 November 2022 atas dasar kekerasan dan perampokan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pihak penggugat dipersilahkan membacakan surat gugatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengacara dari pihak penggugat akan membacakan surat gugatan. Kota Baru 12 November 2022. Perihal permohonan gugatan perampokan dan penganiayaan. Lampiran Surat Kuasa Hukum Perdana. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan 11 IPA Arya Muhammad Ramdan MA Al-Ahliya. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Alia Lutfia Salma, umur 16 tahun, pekerjaan pengacara. Alamat Semarang. Yang bernama Nazwa Nabila, umur 16 tahun, pekerjaan pengacara. Alamat Flores. Berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 5 November 2022 yang dilampirkan dalam surat ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk nama Nabila Humairo Ahmad dan Mahisya Putri Rukmantara yang berumur 16 tahun dan status sebagai mahasiswi, yang mana telah memilih tempat kediaman hukum Kota Baru di kantor kuasa hukumnya tersebut, yang akan menandatangani serta mengajukan surat gugatan yang akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini kami akan mengajukan gugatan kepada
perampokan dan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang pemuda. Yang kedua, korban mendapati luka di seluruh tubuhnya akibat pukulan dari dua pemuda itu yang mengharuskan korban dibawa ke rumah sakit. Dan terakhir, korban kehilangan harta bendanya dan juga mengalami trauma akibat kejadian malam itu. Bukti-bukti diambil dari foto luka yang ada pada anggota tubuh korban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para saksi, pihak kedua silakan untuk masuk. Para saksi dipersilakan untuk membacakan sumpah saksi. Di sini tuh ada jadi satu orang aja ya nanti. Siapa nama Anda? Agama. Jadi hubungan Anda dengan penggugat ini apa? Apa cina? Jadi kalian ini dari pihak saksi penggugat? Ya. Kalian ini yang melihat kejadian itu? Ica. Ini saksinya polos banget ya. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan berperjanjian. Apakah kalian akan menyampaikan sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya dan seadanya tentang apa yang kalian lihat dari kejadian itu? Kepada saksi dipersilakan untuk membacakan sumpah saksi. Sumpahnya ada di situ, kamu ini deh. Saya bersumpah dengan sebenar-benarnya yang sejujur-jujurnya dan seadanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Oh, iya. dengan sungguh-sungguh. Bentar, pegangin dulu dong. Pegangin dulu. Ya. Oh, kan. Kami bersumpah dengan sebenar-benarnya yang sejujur-jujurnya. Kami bersumpah dengan sebenar-benarnya yang sejujur-jujurnya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Itu malunya jatuh. Baiklah, saya akan menanyakan kepada kalian yang merupakan saksi dari kasus perampokan dan penganiayaan. Jadi, bagaimana kronologi kejadian tersebut? Kami tidak tahu pasti. Duduk guys. Berdiri. Bahaya. Ayo, Oma. Kami tidak tahu pasti kejadiannya. Yang jelas pada malam Minggu hari Sabtu jam 11 malam, saya mendengar suara teriakan meminta tolong. Setelah ditemukan suara itu, korban tidak sadarkan diri. Lalu menelpon polisi dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sedang apa kalian
langsung lanjut aja berarti ya. Jadi setelah melihat, nggak lihat aku. Lihatnya kebun merah. Jadi setelah melihat kejadian tersebut, apakah Anda mengambil tindakan? Ya. Soalnya pelaku pakai tindakan. Telepon polisi. Setelah itu, apakah Anda langsung menuju korban atau mengejar pelaku? Menuju korban. Sayangnya apa? Apakah benar kejadian tersebut terjadi di Jalan Kebon Kembang SGS? Benar. Hanya untuk memastikan, apakah pelakunya benar dua orang? Iya. Baiklah, cukup. Saya doang. Kepada para saksi pihak tergugat dipersilahkan untuk masuk. Saya ingin bertanya, siapa nama kalian? Enggak sumpah kamu. Siapa nama kalian? Enggak usah. Lu kira konsentrasi. Michael, saya Robi Binari. Agama kalian apa? Baiklah, jadi di sini saya akan membuat perjanjian. Apakah kalian akan menyampaikan sebenar-benarnya yang sejujur-jujurnya dan seadanya tentang kejadian itu? Kepada saksi dipersilakan untuk membacakan sumpah saksi. Saya bersumpah dengan sebenar-benarnya yang sejujur-jujurnya dan seadanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan pertama, apa yang ingin kalian sampaikan tentang adanya kejadian itu? Mereka saat malam itu sedang berada di rumah saya. Mereka tidak pulang karena malam itu dan mereka menginap di rumah saya. Apa hubungan Anda dengan tersangka? Suami istri? Jadi tersangka pada saat kejadian berada di rumah Anda? Apakah ada bukti untuk memperkuat pernyataan tersebut? Tidak ada. Oh ya, izin Pak Hakim. Izin kepada hakim untuk mengembalikan bukti. Di sini saya mempunyai bukti berupa video rekaman CCTV. Video rekaman CCTV ini berasal dari rumah penelitian Kebon Kembang. Ini terlihat bahwa pada jam 11 pada hari Sabtu itu pelaku benar-benar melakukan aksinya di Jalan SGS Kebon Kembang. Jadi kesaksian dari saksi tergugat bahwa pada malam itu tergugat ada di rumahnya itu semua bohong. Salah. Ini mau ini salah. Tapi boleh nggak kita ngelak? Boleh. Ya. Oke. Yang mulia maaf.
Iya gini keberatan Saya keberatan dengan pengacara tergugat. Tadi pengacara penggugat mengatakan bahwa di situ ada CCTV di perumahan, tapi nyatanya di situ tidak ada perumahan. Keberatan. Yang dikatakan saksi tergugat itu benar. Saya sebagai tetangganya saya melihat di situ ada keramaian, anak muda yang sedang bermain. Main malam dan itu tuh bukan perumahan, itu tuh gubuk. Ya. Keberatan. Kamu pegang apa? saya tidak saya tidak menyebutkan bahwa saya mengambil rekaman CCTV itu dari perumahan, tapi saya menyebutkan bahwa saya mengambil rekaman CCTV itu dari rumah penelitian kebun kembang, yang mana bisa kalian lihat sendiri ke kebun kembang di situ, dan di gapura kebun kembang ada rumah penelitian kebun kembang. Sekian, terima kasih. Tapi tidak ada orang ya. Ayo pengacara kedua deh. Tapi itu rumah penelitiannya tidak ada orang. Terus juga CCTV-nya rusak. Keberatan. Saya keberatan. Soalnya rumah penelitian itu tidak ada orang dan CCTV itu rusak. Keberatan. Saya berani. Ini keberatan. Silakan. Kalau semua yang dikatakan oleh pengacara terdakwa itu benar, lalu kenapa polisi bisa menemukan sebuah kayu balok yang di situ terdapat sidik jari dari terdakwa? Informasi dari sini mana yang benar lanjut. Di mana? Itu masuk. Pada pihak penggugat selama menaik Gimana Maki tadi? pada pihak penggugat Menanya. menanyakan kepada pihak Baik, izin bertanya. Kepada saksi pihak tergugat. Aku mau nanya, kalian jawab. Seberapa kalian menemukan korban? Menemukan korban. Sama. Enggak, harus Berdiri saksinya juga biar kelihatan saksinya. kamu di mana? Kepada saksi mohon untuk menjawab kesaksian dengan sebenar-benar. Jam berapa kalian menemukan korban? 11. Di mana kejadian itu terjadi? Yes. di Bontang, Sudirman Green Center. Apa yang kalian lihat dari kejadian malam itu? Tolong ceritakan. Yang jelas, pada malam minggu hari Sabtu jam 11 malam, saya bersama teman-teman saya mendengar suara teriakan minta tolong. Setelah ditemukan, suara itu korban sudah tidak sadarkan lagi. Apa yang kalian lakukan saat menemukan korban? Telepon polisi dan dibawa korban ke rumah sakit. Pertanyaan. Terima kasih kepada hakim. Ada pada pihak tergugat silakan menanyakan kepada saksi. Pada hakim kedua dipersilakan untuk membacakan kesimpulan hakim. Di sini itu ada
masih polisi? Kan ini itu kan bukan tunjukkan belum ditanyain. Iya, makanya belum ditanya. Langsung moderator bilang apa kesimpulan ya? Kesimpulan. Pada hakim kedua dipersilahkan untuk membacakan kesimpulan hakim. Baiklah, dari bukti-bukti saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka Ya. Januar telah bernama John Freddy telah melakukan tindak kriminal yaitu perampokan dan penganiayaan berencana terhadap saudari Nabila dan Maisha di daerah Jalan Kebon Kembang SGS. Korban yang merupakan pengendara motor dirampok dan dianiaya dengan sebuah balok kayu dan mereka dinyatakan bersalah. Kepada ketua hakim dipersilahkan untuk menetapkan hukuman kepada tersangka. Setelah menimbang perkara yang terjadi, maka hakim memutuskan terdakwa Hasan dan Januar dijatuhkan hukuman yang tidak salah. Telah melakukan perampokan dan tersebut dalil Quran surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'i Allahi wa rasulihi wa yas'aluna fil ardi fasadan maka tersangka akan jatuhi hukuman yaitu dipotong tangan dan kakinya secara Kita mau ketawa. maka tersangka akan jatuhi hukuman yaitu dipotong tangan dan kakinya secara silang. Persidangan perdana pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 telah selesai. Sidang ditutup. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillah. Keluar lokor.